Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kembali lagi di channel saya Pratama Amazing. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara breeding ikan cupang dengan menghasilkan burai yang sangat banyak. Oke. Jadi sebelum menonton jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Semoga yang subscribe dilimpahkan rezeki dan pahalanya. Oke. Bagaimana kelanjutannya? Mari simak video ini sampai habis. Oke? Oke, jadi di depan saya sudah tersedia wadah pemijahan beserta airnya ya. Jadi air yang saya gunakan ini adalah air aqua atau air galon. Jadi jika ada teman-teman menggunakan air pump itu boleh-boleh aja ya, asalkan airnya diendapkan dulu atau didiamkan dulu selama 2-3 hari. Oke. Nah, by the way, mengapa air saya kuning? Jadi saya sudah merendamnya dengan dengan daun ketapang ya, sorry ya, dengan daun ketapang. Jadi pemakaian ketapang pun tidak boleh berlebihan karena akan dapat membahayakan buat si buaya atau berpengaruh buat si buaya nantinya. Mengapa berpengaruh? Karena si buaya masih rentan dan belum bisa beradaptasi dengan kondisi air dengan maksimal. Oke. Nah, jadi bahan-bahan lainnya juga ada nih, obat biru ya, obat biru. Terus nih garam ikan juga, garam ikan ya, bukan garam dapur. Nah, oke. Nah, jadi setelah itu kita masukkan terlebih dahulu garamnya. Nah, garamnya. Penggunaan garam juga tidak boleh terlalu banyak ya, sedikit saja. Nah, segini aja. Nah, oke. Dan juga penggunaan obat biru juga 2-4 tetes saja, sesuai takaran atau sesuai wadah aja ya. Nah, oke, udah. Jadi jangan lupa kita aduk lebih dahulu. Kita aduk. Nah, setelah itu kita angkat si cupang jantannya tuh. Nah, jadi sebelum mengangkat si cupang betinanya, terlebih dahulu kita kasih nih tempat pengurungan. Nah, jadi apakah gunanya tempat pengurungan tersebut? Jadi kita sekarang masuk dalam metode penjodohan. Oke. Mengapa digunakan tempat pengurungan? Karena sebelum si ikan disatukan, sebaiknya terlebih dahulu dibiarkan si cupangnya berhubungan atau beradaptasi satu sama yang lain ya, pengenalan lah istilahnya ya. Jadi kita masukkan tempat pengurungannya. Nah, sudah itu kita angkat si cupang betinanya tuh. Oke, sudah. Nah, jadi sebelum breeding usahakan kedua indukan jantan dan betinanya dalam keadaan kenyang ataupun tidak lapar ya, agar si cupang jantan dan betinanya menjalankan pemijahan dengan lancar. Oke. Karena selama breeding si ikan tidak boleh kita kasih makan atau tidak bisa juga dikasih makan. Biarkan mereka menjalankan pemijahannya. Oke. Nah, sebelum ditutup jangan lupa juga tempat penelorannya ya. Jadi saya menggunakan ini
styrofoam atau gabus yang sudah saya lubangi tengahnya. Kenapa menggunakan ini? Agar si telur nantinya tidak berserakan atau tidak kemana-mana. Oke, jadi ini sangat perlu saat breeding. Nah, jika sudah, jangan lupa wadahnya kita tutup ya. Kita tutup. Kita tutup. Nah, setelah itu kita tunggu sampai hari esok atau 1 kali 24 jam. Oke, bagaimana perkembangannya? Jangan di skip ya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke hari yang kedua, yaitu penyatuan. Nah, sebelum penyatuan kita lihat terlebih dahulu si ikannya ya. Nah, tuh. Bagaimanakah cara menandakan si ikan jodoh atau enggaknya ya? Terlebih dahulu kita lihat si cupang jantannya. Apakah si cupang jantan sudah membuat gelembung atau sarang? Jika sudah, berarti dia sudah bisa di breeding atau sudah siap dikawinkan. Nah, tuh. Nah, jika sudah, kita angkat tempat pengurung si betinanya. Nih, kita angkat. Nah, setelah itu kita tutup kembali wadahnya dan kita tunggu juga selama 24 jam. Nah, oke, jadi kita masuk ke hari yang ketiga, yaitu peneloran ya. Nah, jadi jika teman-teman bisa membedakannya yang mana telur dan mana sarang atau gelembungnya, tuh susah fokusnya. Nah, tuh yang putih-putih susu itu si telur tuh. Nah, jika seperti ini, jika sudah tahap peneloran, langsung kita angkat si cupang betinanya agar si betina tidak memakan si telur-telurnya nanti ya. Kita angkat. Nah, jadi jika sudah seperti ini, kita tutup kembali wadahnya. Biarkan si cupang jantannya yang mengerami telurnya atau menjaga telur-telurnya ya. Nah, seperti ini. Jadi dalam sistem seperti ini, si indukan jantannya tidak perlu kita kasih makan ya, karena dia sebelumnya sudah fit atau sudah siap di breeding ya. Istilahnya sudah semangat lah. Oke, jadi kita tutup kembali wadahnya. Kita tunggu 24 jam. Jadi kita sekarang sudah masuk ke hari yang 4, yaitu penetasan si burayaknya. Nah, jadi usia si burayak sudah pertama nih. Tuh, jika teman-teman bisa lihat tuh sangat kecil ya. Nah, tuh juga di dalam gabusnya sebenarnya masih banyak sih, cuman karena dia masih di bawah gabus tersebut makanya terlihat masih sedikit tuh. Banyak sebenarnya teman-teman, karena dia masih di bawah gabus itu ya. Nah, jadi di usia pertama si burayak kita tidak perlu memberinya makan ya. Karena apa? Karena si burayak sudah mempunyai cadangan makanan sejak dia netas. Nah, jadi di usia pertama sampai 3 hari tidak perlu kita kasih makan. Oke, jadi sudah masuk ke hari yang keempat barulah bisa kita kasih pakannya. Nah, jadi kalau untuk sekarang biarkan saja si indukan jantannya yang menjaga burayak-burayaknya. Oke, jadi kita tunggu sampai usia burayak 4 hari. Setelah itu baru kita akan memindahkan si burayaknya ke tempat pembesaran. Nah, bagaimana prosesnya? Jangan di skip ya. Jadi kita sudah masuk di hari usia burayak 4 hari ya. Nah, jadi di usia burayak 4 hari ini si burayak sudah bisa kita pindahkan ke wadah pembesaran. Nah, seperti apa prosesnya? Jangan di skip ya. Ini si burayaknya sudah ditempatkan di tempat pembesarannya nih. Nah,
Jadi sebelum kita masukkan, kita biarkan si burayaknya beradaptasi dulu ya, agar si burayak tidak terkejut atau tidak stres dengan kondisi airnya yang baru. Nah, jadi kita biarkan seperti ini agar dia bisa beradaptasi dulu, bisa lebih mengenal kondisi lingkungannya nanti ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tunggu 5-10 menit. Oke, ini penuangan si burayaknya. Oke, jadi proses penuangannya kita lakukan dengan secara pelan-lahan ya, karena si burayak masih rentan, masih bisa juga dibilang mudah mati ya jika cara kita salah ataupun terlalu cepat. Jadi penuangannya pelan-pelan saja, gitu. Pelan-pelan. Nah, itu pelan-pelan saja ya bos, agar si burayak tidak mati. Nah, jika sudah seperti ini, kita tuangin saja semuanya ya. Oke, nah jadi sudah ini, kita cek dulu tempatnya. Sangat kecil ya. Nah jadi jika sudah seperti ini, tidak apa-apa, kita angkat lagi si indukan jantannya agar si burayaknya bisa mandiri ya tanpa si indukannya. Oke, kita tuang kita angkat si indukan jantannya. Sudah diangkat. Nah, jika seperti ini, di usia 4 hari ini si burayaknya sudah bisa kita beri makan ya, sudah bisa kita kasih makan. Nah, oke, jadi seperti inilah tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-temanku semua. Semoga ya mengikuti tips dari saya bisa sukses dan berhasil seperti saya juga ya. Nah, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like jika teman-teman suka, share dan subscribe ya. Semoga yang subscribe dilimpahkan rezeki dan pahalanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur hari ini.